Selasa tanggal 24 November 2020 bertempat di Karangsuile Tanjung, Lombok Utara, pakai calon Bupati dan Wakil Bupati Tuan Guru Haji Najmul Ahyar SHMH dan Dr. Andus Suwardi MH berkampanye dialogis dengan masyarakat Karangsuile Tanjung yang merupakan dusun komunitas Hindu di Lombok Utara. Kampanye tersebut disertai dengan tetap menggunakan protokol COVID-19 dan diawasi oleh Bawaslu serta pihak dari kepolisian. Dalam acara tersebut, Igede Lilarse selaku tokoh Partai Golkar Lombok Utara mengajak masyarakat untuk tetap melanjutkan kepemimpinan Tuan Guru Haji Najmul Ahyar. Karena kepemimpinan beliau, masyarakat sudah merasakan pembangunan dan harus dilanjutkan agar lebih baik. Sementara itu, tokoh muda Lombok Utara Anhar Putra Iswanto mengajak masyarakat untuk melihat dengan nyata keberhasilan pembangunan dan program yang harus dilanjutkan, bukan mendengar berita hoak yang selalu menyudutkan pemerintahan sekarang ini. Banyak hal yang sudah dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam pembangunan kesejahteraan dan kebijakan yang pro rakyat. Sementara itu, Tuan Guru Najmul Ahyar dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk selalu berprasangka baik dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan pesan beliau agar tetap mensyukuri hasil yang dicapai dan melanjutkan agar semua menjadi lebih baik dan menuju Lombok Utara yang lebih hebat dan lebih maju dengan inovasi yang nyata. Beberapa hal yang ditanyakan oleh warga masyarakat termasuk mengenai jaduk dan lain sebagainya. Tanggapan Pak Bupati Lombok Utara atau Bapak calon Bupati Lombok Utara Tuan Guru Haji Najmul Ahyar bahwa jaduk akan segera dilonsing di Sumbawa tanggal 26 November 2020 dan akan segera dibagikan di masyarakat Lombok Utara. Asmut Utara LSC TV mengabarkan dari Lombok Utara. Pada saat itu, tetapi itu adalah merupakan program atau janji dari pusat, yaitu dari Kementerian Sosial. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sanksi bahwa jadul mungkin saja atau bahkan akan segera keluar, karena sebelum Bapak Bupati kita cuti, beliau sudah sempat ke Jakarta berkunjung ke Kementerian Sosial untuk merubah regulasi atau undang-undang yang sebelumnya adalah saudara terlalu dekat itu tumbuh subur di Lokok Putih. Kalau ingin KLU hebat dan berkembang, Desember coblos Sumpuk Putih. Terima kasih. Kita butuh revolusioner luar biasa yang kita perlukan. Saya ingin menjawab sederhana. Lombok Utara ini tidak sedang sakit, tetapi kita itu sedang krisis, Bapak Ibu sekalian. Satu, kita krisis ekonomi. Pertama karena gempa. Yang kedua juga kita krisis ekonomi karena COVID-19. Maka itu di dalam situasi seperti ini kita butuh pemimpin yang kuat. Kita butuh pemimpin yang sehat, Bapak Ibu sekalian. Betul? Kita butuh pemimpin yang tidak sakit-sakitan. Apalagi mohon maaf, pemimpin yang baru belajar tidak bisa menyelamatkan Lombok Utara ini. Ada pemimpin yang mencoba-coba belajar dalam situasi yang seperti ini. Maka ini bukan yang kita butuhkan. Krisis yang berikutnya kita alami adalah kita ini memang sedang banyak yang harus kita hadapi. Harus kita akui, Lombok Utara ini adalah kabupaten yang memang tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, daerah yang lain butuh puluhan tahun agar dia bisa sampai kepada kabupaten yang berkembang. Maka untuk mencapai kemajuan, kita tidak boleh memilih pemimpin yang sedang belajar. Yang kemarin waktu debat ditanya merit system, tak bisa menjawab. Lalu bagaimana membangun birokrasi kalau sistemnya tidak kita pahami? Ini hal-hal yang logik dan sederhana.
Tidak perlu kita garang menyebut bahwa Lombok Utara ini sedang sakit, tidak. Banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang pertama visionya itu jelas, track recordnya jelas, pengalamannya jelas. Orang tua kita Haji Suwardi ini 10 tahun menjadi sekda Lombok Utara. Bapak Bupati kita ini orang yang pengalaman, berkali-kali menjadi anggota DPRD Lombok Barat, lalu sekarang menjadi bupati kita. Apa yang kita lakukan Bapak sekalian? Saya ingin menantang orang-orang mana yang mengatakan Lombok Utara sedang sakit. Ayo kita debat terbuka, saya yang mengajak. Kita keluarkan datanya yang menyebut Lombok Utara ini sakit. Ada kita dengar anggota DPRD. Saya Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang membantu Pak Bupati ketika NASA menyusun visi misinya bersama anggota DPRD yang saat ini menjelek-jelekan kita, bersama anggota DPRD yang hari ini menjelek-jelekan Pak Bupati. Saya termasuk ikut, dan waktu kami menyusun visi misi anggota DPRD itu nggak ada suaranya. Saya saksinya Bapak Ibu sekalian. Saya terlibat. Saya ini ikut. Dengarnya 4,5 tahun ini bupati kita ini tidur. Tidak. Lalu mengapa sedemikian seolah-olah gak ada prestasi yang kita raih? Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang berpolitik. Yang namanya kita politik, maka yang kita hadapi itu adalah isu Bapak Ibu sekalian, bukan fakta. Kalau kita menyebut fakta, apa yang tidak kita sampaikan fakta-faktanya sudah kita sampaikan. Tetapi yang kita hadapi ini adalah isu. Maka Bapak Ibu sekalian, mengakhiri orasi saya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita logis melihat persoalan Lombok Utara ini. Mari kita melihat dengan akal sehat kita. Mari kita melihat dengan ilmu Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita hanya dengan mengatakan daerah ini tertinggal lalu harus dipimpin oleh yang inovasi. Saya di tempat saya bekerja namanya perusahaan inovasi. Sampai saat ini saya tidak tahu inovasi apa yang mau dilakukan. Ada yang tahu? Lombok Utara bangkit dengan inovasi. Kita ini bersama dengan bupati ini beratus-ratus inovasi yang kita lakukan. Satu saja contohnya, inovasi dalam bidang pendidikan. Pak Bupati ini menggagas namanya program Cyber DU. Itu menjadi program terbaik yang diapresiasi oleh Provinsi Nusa Barat. Yang kedua, Pak Bupati kita melakukan inovasi dalam pelayanan masyarakat, dalam membuat KTP dan kartu keluarga. Yang dulu dia bisa berbingung jadinya, yang bisa berbulan jadinya, sekarang sederhana. Bisa dia jadi dalam sehari. Bahkan kalau ibu melahirkan di rumah sakit, begitu anaknya lahir, kakaknya langsung dapat di sana. Alhamdulillah. Kenapa ini saya katakan pada saat pertama? Karena semakin mendekati tanggal 9 Desember, maka semakin banyak ujian-ujian, godaan-godaan yang kita hadapi. Ibarat kita bermain sepak bola, ini injury time, bahwa kita ini akan berada pada saat-saat terakhir kemenangan kita. Kita akan menggolkan dan memenangkan permainan sepak bola ini, maka tentu semakin banyak teknik-teknik dan trik-trik yang dilakukan oleh lawan kita. Ya. Ada beberapa yang juga Pak Toko Golkar muda, ya, Pak Wisendin, ya. Kemudian untuk itu maka Bapak dan Ibu sekalian, sejak sekarang saja kita sudah merasakan, bahkan sejak beberapa waktu yang lalu, sejak awal-awal kita mulai untuk melakukan proses-proses demokrasi ini, ujian dan tantangan kita begitu berat. Kita berhadapan dengan fitnah, kita berhadapan dengan perkataan keji, kita berhadapan dengan hinaan-hinaan. Tetapi tentunya Bapak sekalian, semua kita masing-masing punya ajaran agama yang meminta kita untuk bersabar dengan fitnah-fitnah yang dihadapi.
Kalau kita beragama Islam ini kita yakini bahwa fitnah-fitnah kalau kita hadapi dengan sabar maka akan menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah ya. Semakin banyak fitnah, hinaan, cacian, maka semakin banyak dosa-dosa kita digugur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dalam agama itu juga jelas ya, ada tugas-tugas kehidupan, swadharma yang harus dilakukan. Maka bapak sekalian, dalam menjalankan kehidupan ini tentu banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan, dan kita harus bersabar menghadapinya. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah kita membayar ya hutang-hutang karma. Begitu kalau di kawan-kawan kita agama Hindu. Semakin banyak hutang karma yang dibayar dan makin cepat terlunasi, tentu menjadi semakin baik. Tetapi sebaliknya, justru yang paling rugi adalah kalau orang hidupnya itu justru bukan membayar hutang karma, tetapi justru menambah hutang karma baru, sehingga tidak akan bisa terselesaikan sampai akhir hayatnya. Sehingga kalau ada orang-orang yang melakukan penghinaan, orang-orang yang mengecilkan kita, orang-orang yang menghina kita, apabila kita bersabar, maka itu artinya kita sedang membayar hutang-hutang karma kita. Begitu ya. Jadi seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita lebih jahat lagi dari orang yang menjahati kita, maka itu namanya kita menambah hutang karma. Oleh karena itulah maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengatakan bahwa pemilu kada ini adalah merupakan ruang kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berfastabiqul khairat. Maka mari kita isi ruang-ruang kebaikan ini dengan kita melakukan hal-hal yang baik, saling menghargai, saling menghormati, sehingga pemimpin yang kita hasilkan nanti adalah pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin yang lahir dari cacian-cacian, bukan pemimpin yang lahir dari hinaan-hinaan. Kita di Lombok Utara ini, saya dan Bapak Haji Suwardi telah menjadi pemegang amanah. Bahkan sampai sekarang saya masih berada pada posisi sebagai pimpinan daerah. Nanti tanggal 6 saya resmi masuk kembali sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara. Maka kami berdua ini telah menjadi nakoda di Kabupaten Lombok Utara ini, merasakan pahit getirnya bagaimana membangun Lombok Utara ini bersama birokrasi-birokrasi yang ada, dan tentu bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Banyak yang kami rasakan, ya, kepahitan, kegetiran, tetapi juga alhamdulillah berbuah manis karena perjuangan-perjuangan yang kita lakukan secara bersama-sama. Boleh orang menghina Lombok Utara ini, mengatakan Lombok Utara adalah merupakan kabupaten yang paling miskin di NTB ini. Tetapi sebagai kabupaten paling miskin, justru Lombok Utara lah kabupaten yang pertama mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di NTB ini sebagai kabupaten UHC, yaitu Universal Health Coverage. Walaupun miskin tetapi bisa membayarkan seluruh premi BPJS masyarakatnya yang kurang mampu. Ya, kabupaten-kabupaten lain walaupun dikatakan kaya, banyak APBD-nya, tapi tidak 100% masyarakatnya dibayarkan BPJS-nya. Dan kita alhamdulillah, walaupun keuangan kita mungkin tidak banyak, tetapi istilah kita, uang yang sedikit ini insya Allah berkah karena memberikan manfaat yang banyak sekali. Ya, kita di Lombok Utara ini melayani masyarakat kita menggunakan uang APBD ini untuk memperbaiki rumah sakit kita, meningkatkan kualitasnya, menambah alat-alat kesehatan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara rongsen saja, maka yang kita pikirkan adalah Mataram, kita pikirkan Dokter Fanami, kita pikirkan rumah sakit umum daerah provinsi. Tetapi sekarang kalau kita Pak Hadi, Haji Suwardi, Haji Suwardi, 2020, 9 Desember, 9 Desember. Baik, terima kasih semuanya.